Jumpa lagi di TV. Iya, ini adalah smartphone 5G terbaru dan termurah dari Infinix saat ini. Ini adalah Infinix Hot 20 5G. Iya, akhirnya seri Hot ada 5G-nya juga. Nah, kalau sebelumnya Infinix baru menawarkan smartphone 5G di Zero Series, sekarang sudah ada di Hot Series. Lini smartphone paling terjangkau mereka. Akhirnya pakai 5G sekarang. Ya, Hot 20 5G ini dipasarkan di harga 2 jutaan. Punya SoC Dimensity 810, layar 120Hz, baterai 5000 mAh, kamera 50 megapiksel. Masih sadar harga tadi 2 jutaan? Apakah mungkin ini jadi smartphone 2 jutaan terbaik di akhir tahun 2022? Yuk, simak video ini. Ya, mendekati akhir tahun 2022 ini, Infinix menghadirkan cukup banyak smartphone baru mereka secara resmi ke Indonesia. Kita udah sempat nge-review Zero Ultra, Zero 20, Note 12i. Nah, sekarang giliran Hot Series. Ini Hot 20 5G atau Hot 20 5G. Oke, mari kita lihat dulu isi paket penjualan smartphone ini. Tentunya ada Infinix Hot 20 5G di sini. Lalu ada chargernya dan ada chargernya. Ya, walaupun 18 watt tapi ada chargernya di sini. Kemudian kabel USB Type-C ada di sini, ada soft case juga di sini, screen protector juga ada, SIM tray ejector dan paket dokumen. Jadi, paket penjualannya masih terbilang lengkap ya karena ada chargernya tadi dan masih ada screen protector bahkan di sini ya. Selain itu ada juga tawaran paket bundling dari AM3 untuk kuota internet. Kalau tertarik, infonya bisa didapatkan dari QR code yang ada di kemasan smartphone ini. Nah, Hot 20 5G ini hadir dengan 3 pilihan warna, yaitu Racing Black seperti yang kami pakai buat pengujian ini, lalu ada Blaster Green dan ada Space Blue. Untuk desain, Infinix menggunakan frame yang tidak flat. Frame ini ada sedikit lengkungan di bagian tepinya, dan kalau diperhatikan, tekukan bagian belakang dan depannya ini agak beda ya. Bodi belakang smartphone ini flat dengan sedikit lengkungan di bagian tepi, atau yang dulu suka disebut dengan 2,5D ya. Nah, sebagian besar area bodi belakang ini menggunakan pola garis vertikal, sementara modul kamera dan area di kanannya itu kelihatannya clear tanpa pola garis-garis itu. Pola bodi belakang ini terlihat menyerupai desain dari Infinix Note 12 series. Nah, untuk layar ini juga flat tapi ada bezel curve di sekelilingnya yang menjadi penghubung layar dengan frame, sehingga bagian itu tidak membentuk sudut yang tajam. Desain ini membuat smartphone jadi relatif nyaman untuk dipegang. Untuk bezel sekeliling layar masih terlihat sedikit tebal ya, tapi ya wajar nih Hot Series ya, terlebih di area atas dan bawah layar. Dan untuk dimensi 166,25 mm kali 76,45 mm kali 8,93 mm dan bobotnya ada di 204 gram. Jadi jelas ini bukan smartphone yang tipis dan super ringan ya. Tapi ya 204 gram kayaknya 200 gram sekarang udah mulai umum ya. Oke, di sisi kanan kita lihat ini adalah tombol power sekaligus fingerprint scanner. Lalu ada tombol volume up and down. Di atas ini kosong. Lalu di sisi kiri itu ada SIM tray, ini non-hybrid ya. 2 nano SIM ada di satu sisi, sementara untuk yang micro SD ada di sisi lainnya. Kita beralih ke bagian bawah, di sini ada port untuk audio jack, lalu ada mikrofon, ada USB Type-C dan ada speaker. Ya, speaker satu aja ya. Nah, kita beralih ke depan sekarang. Ini adalah layar flat 6,6 inci. Disebut Infinix sebagai Hyper Vision Gaming Display. Ini adalah panel IPS. Ya, IPS yang terkenal bisa lebih awet daripada AMOLED itu. Full HD plus 2408 kali 1080 pixel. Refresh rate-nya sampai dengan 120 Hz. Saat kami coba layar di mode auto switch di home screen, app drawer dan menu setting refresh rate itu dia bisa naik ke 120 Hz dan otomatis turun ke 60 Hz setelah kita tidak menyentuh layar selama beberapa saat. Sayangnya pada saat kita buka aplikasi, refresh rate layar ini sering ngunci ke 60 Hz aja. Nah, saat kami coba atur refresh rate ke 120 Hz, bukan auto ya, kami tetap lebih banyak menjumpai refresh rate turun ke 60 Hz. Atau kadang-kadang dia turun ke 90 Hz, tapi nggak ngunci di 120 Hz. Jadi feel scrolling yang mulus lancar itu lebih banyak bisa dirasakan di home screen dan application drawer aja. Untuk touch sampling rate ini dinyatakan di 240 Hz. Untuk brightness, hasil pengujian kami menunjukkan bahwa brightness indoor ada di kisaran 490 nit. Ini lumayan tinggi ya untuk indoor ya. Untuk color gamut, coveragenya mencapai 98,9% sRGB dan 84,3% DCI-P3.
Ya, seenggaknya udah mulai mendekati 100% sRGB dengan gamut volume yang mencapai 124,4% sRGB. Dan dia tidak ada opsi untuk mengganti mode tampilan layar. Lalu di sini juga ada earpiece di bezel atas layar. Kemudian tentunya ada kamera selfie, ada di notch kecil di area atas layar. Ini adalah kamera 8 megapiksel f2.0 fixed focus. Jangan protes, harganya berapa? Prosesornya apa? Nah, kemudian untuk rekaman video, dia bisa 2K 30 fps. Ini khas Infinix. Sayangnya belum ada opsi 1080p 60 fps. Tapi khas Infinix lagi, ada lampu LED di area kanan kamera selfie yang berfungsi sebagai flash saat kita menggunakan kamera selfie. Brightness lampu LED ini bisa diatur dengan slide atas bawah di layar saat lampunya menyala. Kita beralih ke sisi belakang. Di sini ada kamera utama 50 megapiksel main kamera f1.6 autofocus. Lalu ada ya satunya lagi nih ya anggap bonus lah ya, ada AI kamera dan kemudian ada dual LED flash. Untuk rekaman video sama aja seperti kamera selfie, 2K 30 fps, nggak ada opsi untuk 60 fps-nya. Untuk slow motion 720p 120 atau 240 fps. Untuk fitur-fitur lumayan banyak ya, ada short video, super night, time lapse, 50 megapiksel foto. Sayangnya di sini nggak ada mode Pro di kamera Infinix ini ya. Sayang banget. Nah, kita lanjut ke spesifikasi. SoC-nya adalah Dimensity 810. Spek ini udah pernah kita bahas sebelumnya ya. Kalau belum tahu speknya secara lengkap, cek aja langsung videonya mengenai si Dimensity 810 ini. Yang jelas ini bukan SoC kaleng-kaleng. Untuk RAM, 4GB LPDDR4X dengan storage 128GB UFS. Ya, ini udah UFS ya, bukan eMMC, UFS 2.2. Ada fitur MEMS Fusion di sini dengan opsi 1GB, 2GB, dan 3GB. Dan dia sudah mendukung penggunaan microSD sampai dengan kapasitas 1TB. Untuk sistem pendingin dia menggunakan yang disebut sebagai phase change cooling system. Lalu untuk baterai, ini adalah baterai 5000 mAh dengan charger di 18 watt. OS-nya pakai XOS 10.6 dengan basis Android 12. XOS di sini terbilang bersih dari iklan ya. Sudah beda dengan yang sebelumnya. Aplikasi bawaan juga nggak banyak, seenggaknya di unit yang kami uji ini. Untuk notifikasi dari aplikasi bawaan tentunya masih ada, tapi namanya juga notifikasi, gampang lah dimatiinnya. Untuk slider pengatur brightness di sini juga udah terasa normal, nggak terasa seperti tidak linear seperti Infinix yang sebelumnya. Untuk sensor ada accelerometer, e-compass proximity sensor, light sensor, dan sayangnya virtual gyro di sini, bukan gyro beneran. Katanya buat gaming. Oke, lanjut. Untuk fitur keamanan dia ada fingerprint scanner dan ada face unlock. Untuk fitur privasi ada privacy dashboard untuk pemantauan penggunaan komponen seperti kamera dan mikrofon. Untuk konektivitas tentunya 5G maksimumnya, 2G, 3G, 4G, dan 5G. Namanya juga Hot 20 5G, udah pasti bisa 5G ya. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth 5, dan NFC ada di sini. USB-nya tentunya bisa OTG. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Kita benchmark dulu dengan Antutu 8. Dia dapatnya 293 ribuan. Kita nggak tes pakai Antutu 9 karena Antutu 9-nya harus pakai versi yang light kalau misalnya mau pakai yang RAM-nya 4GB. Jadi kita pakai Antutu 8 aja. Untuk Geekbench 5 single core di 578 dan multi-core di 1703. Lalu untuk CPU throttling test tanpa kipas dia throttling ke 82% selama pengujian 30 menit. Kalau kita pakai kipas dia bisa mempertahankan di 92% dalam tes 30 menit. Nggak terlalu buruk ya. Untuk Trimax Slingshot Extreme, grafik skornya di 2549. Asik sih ini skornya. Lalu untuk Trimax Wildlife Stress Test, best score 1334 dengan lowest score di 1282. Konsistensinya 96,1%. Lagi-lagi ini mantap nih ya. Nah, untuk GFX Bench Manhattan 3.1 off-screen 1080p dia dapat 28 fps, sementara untuk Car Chase off-screen 1080p dia dapat 16 fps. Oh ya, ada sedikit catatan mengenai Antutu 8 yang kami dapat tadi skornya. Ini sebetulnya skornya lebih rendah dari smartphone lain yang pakai SoC yang sama. Mungkin ini karena penggunaan RAM yang hanya 4GB. Tapi untuk hasil benchmark lain kita bisa bilang itu ada di rentang yang mirip lah dengan smartphone lain yang pakai Dimensity 810. Oke, kita masuk ke gaming. Di sini ada fitur game mode di XOS yang digunakan smartphone ini ya. Fiturnya ada game anti-interference, ada game anti-addiction, serta ada juga game assistant panel. Nah, kita coba dulu di PUBG Mobile. Frame rate tertinggi yang bisa digunakan sayangnya hanya di 40 fps alias setting
settingnya di ultra. Kita coba balance ultra, ya hasilnya 40 fps rata. Seharusnya SoC ini dapat 60 tuh enteng harusnya ya. Di settingan smooth dan balance tuh bisa, tapi ya settingnya nggak kebuka di sini. Mungkin Infinix mau kerjasama dengan PUBG Mobile? Lalu bagaimana dengan gyro aiming? Walaupun gyro terdeteksi oleh game, tapi karena ini virtual gyro, respon dan akurasinya nggak asik. Jadi mendingan nggak usah dipakai aja di sini. Kita lanjut ke Apex Legends. Sama dengan PUBG Mobile, frame rate yang tertinggi hanya sampai 40 fps. Kita coba di setting normal ya, kita cuma dapat sekitar 35 sampai 40 fps. Sesekali dia drop ke kisaran 30 fps, tapi nggak sering terjadi ya, terbilang tidak mengganggu. Sayangnya setting frame rate-nya nggak kebuka sampai lebih tinggi lagi. Lanjut ke Mobile Legends. Ini agak aneh sih, ada logo Mobile Legends di box smartphone ini, tapi sayangnya kami mendapati bahwa opsi frame rate di atas 60 fps nggak terbuka. Dan saat game dijalankan pun, refresh rate-nya itu turun ke 60 Hz langsung. Setting ultra juga belum bisa diakses di sini. Saat kami coba dengan setting high HD shadow on, frame rate yang kami dapatkan relatif rata di 60 fps. Masih terlalu ringan, tapi settingannya nggak kebuka yang lebih tinggi. Sayang banget. Lalu kita ke Subway Surfer. Sayangnya refresh rate-nya langsung turun ke 60 Hz. Jadi game-nya nyangkut di 60 fps saja. Sayang banget, ya stabil banget memang, tapi harapannya kita bisa merasakan layarnya yang 120 Hz dengan main game di 90 sampai 120 fps. Lagian SoC-nya cukup kenceng kok. Beralih ke Real Racing 3, saat kami coba game ini ternyata sukses, jalan di atas 60 fps. Kita bisa dapat frame rate di kisaran 80 sampai 110 fps saat lagi balapan. Tapi frame rate di atas 60 ini hanya bisa dirasakan kalau kita ngatur manual refresh rate ke 120 Hz. Kalau di auto, gamenya akan nyangkut di 60 Hz alias jatuhnya di 60 fps aja. Lanjut ke Genshin Impact. Ya, SoC ini harusnya bisa. Yang 700 aja bisa. G99 aja bisa Genshin Impact ya. Nah, saat dicoba, di sini ternyata muncul kendala di sini ya. Gamenya jalan tidak sebagaimana mestinya. Beberapa kali game ini crash atau nge-freeze dan itu selalu terjadi saat kami lagi ngetes. Kita coba utak-atik setting di smartphone ini dan kita coba matikan game mode-nya. Agak aneh, kita main game tapi game mode-nya kita matikan. Lalu mem fusion kita atur di setting tertinggi di 3 GB. Nah, langsung gamenya jadi bisa dijalankan. Tadinya 3 menit mati, nge-crash gitu ya. Sekarang bisa. Oke, sekarang kita coba setting lowest 60 fps ya. Frame rate-nya kita dapat di kisaran 35 sampai 45 fps dengan frame drop ke kisaran 20 fps. Sesekali bisa di bawah itu. Sementara saat ada battle, frame rate bisa turun lebih mendekati ke kisaran 30 fps. Ini terus bertahan sampai sekitar 20 menit. Setelah itu, frame rate sedikit turun, lebih banyak di kisaran 29 sampai 35 fps. Sekalipun kita nggak lagi battle. Hal tersebut terus bertahan sampai total sekitar 45 menit sampai 1 jam kita mainin game ini. Kemungkinan besar RAM 4 GB-nya ini menghambat performa dari smartphone ini. Karena kalau game mode dimatikan tapi mem fusion yang nggak dihidupkan, ya game ini crash juga. Jadi dia butuh mem fusion ya, baru kali ini nih sebuah game butuh mem fusion karena RAM-nya terbatas sekali nih. Sayang ya. Nah, setelah 45 menit yang tadi kita tes, kita coba ukur suhu permukaan. Hasilnya di depan suhu tertinggi ada di area tengah atas layar dengan suhu di kisaran 37 sampai 38 derajat Celcius. Sementara untuk sisi belakang, area terpanas ada di modul kamera dengan suhu yang bisa hampir mencapai 40 derajat Celcius. Panas terlihat disebarkan ke sepertiga area sisi atas belakang ya. Sementara area tengah dan bawah suhunya terbilang rendah di sini. Iya, masalah crash dan nge-freeze di game yang satu ini kita sudah laporkan ke Infinix ya, dan mereka menjanjikan bahwa masalah ini akan ditelusuri dan harusnya akan ada perbaikan. Semoga ini akan bisa membuat smartphone ini menerima update yang jadi membuatnya bisa menjalankan Genshin Impact dengan lebih baik lagi. Ya, semoga update-nya digarap buruan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi tentunya bareng sama Chris. Oke, kameranya ini cukup sederhana, jadi saya bahas singkat aja ya. Smartphone ini tidak mendukung stabilisasi video sama sekali di kamera manapun. Jadi jangan heran kalau hasil videonya itu terasa guncangannya. Dari gambarnya sendiri sebetulnya sudah cukup bagus ya. Detailnya dapet, warna juga cukup natural. Untuk dynamic range sih biasa aja ya. Untuk kelas harga segini kita belum bisa terlalu ngarep kameranya itu bisa punya dynamic range yang luar biasa ya. Bisa mengekspos wajah dengan baik saat lagi backlight begini aja udah cukup bagus kok. Kalau kamera utamanya seperti ini, detailnya tinggi, skin tone juga saya nggak ada komplain, masih terhitung natural. Terkait dynamic range, kamera utamanya ini lebih baik jika dibandingkan dengan kamera selfie-nya ya.
Jika dirasa butuh detail ekstra, kita bisa pakai resolusi 2K 30-nya. Berhubung nggak ada stabilisasi sama sekali di resolusi manapun, mending dari awal kita langsung pakein aja ke resolusi 2K 30-nya. Detailnya cukup terlihat bedanya. Untuk suara mikrofonnya sendiri hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini saya pakai mikrofon bawahnya, saya nggak pakai mikrofon eksternal. Untuk kualitasnya sendiri, menurut saya Infinix memang masih harus level up sih dari sisi mikrofon. Untuk kelas 3 jutaannya aja masih belum oke. Video Full HD 30. Oke, sekarang kita pindah ke low light. Kamera selfie-nya masih bisa ngasih gambar yang detail dan minim noise, tapi sistem mengorbankan frame rate. Padahal ini kondisinya belum ekstrim banget gelapnya. Saat saya cek frame rate videonya itu ada di 20 fps, dan sayangnya tidak ada opsi untuk mengatur frame rate-nya ini supaya tidak jadi variabel. Kemudian kamera utamanya hasilnya seperti ini. Mantap sih, noise-nya masih minim nih. Detailnya juga masih dapat. Yang menarik di kamera utamanya ini tidak terjadi frame drop ya. Videonya tetap mulus di 30 fps, tidak seperti kamera selfie-nya tadi yang sudah agak terasa patah-patah. Sekarang kita lanjut ke hasil foto-fotonya. Dari saya sih udah bagus ya untuk kelas harganya. Nggak banyak komplain soal fotografi, kalian bisa cek aja hasilnya berikut ini. Oke, untuk 2 jutaan sebetulnya hasil foto dan videonya sendiri, kalau kita ngomongin kualitas gambarnya sudah oke sih. Tapi sayang banget masih ada beberapa keterbatasan seperti yang pertama, tidak ada kamera ultra wide. Yang ada malah kamera ultra wide, atau yang biasa saya sebut sebagai kamera favorit produsen lah yang satu ini. Kemudian tidak ada stabilisasi sama sekali untuk videonya, kemungkinan besar memang karena sensor gyroscope hardware-nya juga nggak tersedia di sini ya. Andai aja kedua ini tersedia ya, mungkin Infinix Hot 20 ini bisa jadi pilihan yang cukup solid untuk kalian yang mencari kamera bagus di kelas 2 jutaan. Oke, segitu aja pengujian kamera Infinix Hot 20. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pengujian lainnya. Local video playback 1080p dia bisa dapat nyaris 18 jam atau tepatnya 17 jam 54 menit. Ini hasil yang terbilang standar lah untuk tahun 2022 ini. Lalu untuk streaming YouTube 1080p 30 fps, baterai turun 4% selama 30 menit. Untuk mainan TikTok, baterai berkurang 4% selama 30 menit. Lumayan. Untuk charging 1-50% itu tercapai dalam 49 menit. Sementara untuk charging dari 1% sampai full dia butuh waktu 2 jam 15 menit. Sebuah hasil yang sebetulnya wajar mengingat chargernya 18 watt dan ini baterainya 5000 mAh. Masih ingat kan ini seri Hot ya. Nah untuk Netflix gimana? Sayangnya ini masih wideframe L3. Jadi kita hanya bisa nonton sampai standar definition. Kalau mau nonton yang kualitasnya lebih baik ya harus download dulu videonya di kualitas tertinggi. Nah kemudian untuk YouTube dia support playback sampai dengan 1440p 60 fps tanpa HDR. Untuk Wi-Fi sharing tersedia ya melalui menu personal hotspot. Untuk haptic feedback tentunya ada, getarannya cukup terasa tapi akurasinya belum yang luar biasa baik ya. Dan getarannya juga agak panjang. Ya normal sih untuk smartphone di kelas harga segini atau yang lebih rendah. Nah untuk harganya gimana? Ya smartphone ini sayangnya tersedia hanya di varian ini aja. Yang RAM 4GB dengan storage 128GB. Dan harga normalnya ada di 2.599.000. Tapi coba dicek aja, siapa tahu di awal penjualan smartphone ini akan ada harga spesial dari Infinix. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Kami sangat-sangat menyayangkan RAM-nya hanya 4GB. Karena terlihat pada saat memfusion dihidupkan, game Genshin Impact jadi bisa normal. Tapi harus matiin itu dulu ya, game mode-nya dulu. Jadi kayaknya dia betul-betul butuh RAM yang ekstra di sini kalau mau gaming. Harusnya paling nggak nih RAM-nya 6GB nih ya. Jadinya performance-nya Dimensity 810 di gaming nih agak ketahan. Semoga nanti bisa ada tuning spesial dari Infinix supaya UI-nya bisa lebih optimal lagi di sini. Kemudian refresh rate-nya 120Hz tapi agak susah mencari game yang bisa nyampe 120Hz dan lebih sering tidak ada di 120Hz untuk aplikasi-aplikasi yang biasa kita pakai. Kemudian kameranya terlihat ada 2, tapi praktis ini sebetulnya single kamera plus bonus aja dan fiturnya juga minim dan dia juga belum punya perekaman video 60 fps. Tapi melihat harganya ya masih oke lah ya. Lalu tidak ada hardware based gyro, jadi ini membuat kameranya otomatis nggak punya AIS juga.
Kemudian kita tidak mendapatkan kepastian dari Infinix terkait berapa kali smartphone ini akan mendapatkan update versi OS. Semoga Infinix cepat-cepat ya punya SOP buat update OS ini ya. Lalu untuk charging nggak bisa dibilang cepat ya 2 jam lebih, jadi mungkin enaknya di-charge-nya pas kita tidur. Nah untuk kelebihannya, Dimensity 810-nya tetap saja terbilang kenceng untuk kelas harganya. Lalu stabilitas performanya terbilang oke di sini ya, nggak gampang ngedrop. Layarnya udah ada 120 Hz-nya, IPS 120 Hz. Paling nggak di menu bisa terasa mulus lancar gitu. Dan dia sudah menawarkan perekaman video di atas Full HD seperti biasanya smartphone Infinix yang lainnya. Lalu kualitas hasil foto terbilang oke, bahkan untuk kondisi gelap pun gambar yang dihasilkan masih terbilang baik ya. Untuk video juga terbilang baik, tapi ya nggak ada stabilisasi sama sekali di sini sayangnya. Dan dia sudah mendukung 5G. Ini kelebihannya nih ya. Tentunya dia akan support semua band yang ada di operator seluler Indonesia. Nah bicara soal 5G, konektivitas lain gimana? Ternyata cukup lengkap ya, ada NFC juga di sini. Lalu SIM tray-nya juga ada non-hybrid, jadi ya masih bisa pakai dual SIM plus 1 micro SD, dan masih ada audio jack 3,5 mm. Lalu ya paket penjualannya masih relatif lengkap. Nah, pertanyaannya, apakah ini adalah smartphone 2 jutaan terbaik di akhir tahun 2022? Melihat apa yang ditawarkan, seharusnya berbasis dari spesifikasi, iya. Tapi dari hasil pengujian, mungkin kita masih belum bisa menyebutnya sebagai yang terbaik. Tapi dengan catatan di sini, kalau Infinix bisa memperbaiki masalah-masalah yang kelihatannya ada di software, karena kita lihat ada beberapa tablet yang bisa ya melakukan itu dengan RAM 4GB, Genshin Impact masih bisa lancar. Nah, harusnya sih ini bisa berpotensi jadi yang terbaik di kelas 2 jutaan. Tapi setidaknya kita bisa lihat bahwa sebenarnya smartphone seperti ini dengan spesifikasi seperti ini bisa diracik dengan harga 2 jutaan. Tinggal masalah softwarenya aja. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.